great ideas need great people. Bahwa intinya sehebat idea apapun idenya kita, pada akhirnya kita butuh orang-orang yang hebat. Karena idea itu butuh untuk dieksekusi. Saya dengan Pak Eka Wiharto adalah founders dari KLN. Ya, pada waktu itu namanya masih kapanlagi.com. Kemudian kita berkembang. Kita ada beberapa situs baru, Merdeka, Female, dan lain-lain. Sampai akhirnya kita merge dengan Vimela. Ada Ben Subiakto dan ada Ibu Dian Mulyadi. Dan kita menjadi KLN. Ya. Nah, saya dan kami berempat, kami running kapanlagi.com. Kami running KLN. Kalau pada waktu itu, pada waktu kita start, kita pinginnya running sebagai news site in general, ya. Pada waktu kita memilih untuk menjadi news site, kita tidak memikirkan bahwa kita butuh komitmen yang sangat besar, ya. Baik dari sisi funding, baik dari sisi human resources dan teknologi. Ya. Pada waktu itu kita masih terlalu early, tapi kita paksakan masuk ke sana. Jadi posisinya disulit. Tapi kemudian kita tahu bahwa kita harus split. Kita harus fokus di satu vertikal yang benar-benar strong. Dan kita melihat vertikal kita yang pertama kali adalah Kapan Lagi sebagai entertainment side. KLN itu diminati oleh banyak sekali investor. Ya. Selain Mediacorp juga media-media lokal. Tapi kita melihat salah satu kekurangan kita dengan banyaknya partner yang mau masuk adalah independensi. Kita butuh tetap independen ya. Seperti salah satu Merdeka contohnya ya. Kita nggak mau ada kepentingan lain di balik Merdeka. Kita maunya straight ya news ya. Cuman itu doang ya. Nah, makanya kita harus cari benar-benar memilih partner yang benar ya. Dan kita melihat Mediacorp adalah partner yang tepat buat kita. Ya. Saya berangkat dari computer engineering. Ya. Apa yang saya kerjakan kebanyakan di programming awalnya. Nah, perusahaan-perusahaan saya sebelumnya adalah perusahaan-perusahaan yang berkutat di teknologi. Nah, saya punya keahlian, ya, itu hanya di bidang teknologi. Di bidang lain saya kurang, tidak pernah menggeluti sama sekali. Ya. Nah, pada waktu saya masuk di internet, ya, awalnya bukan di Indonesia, awalnya pada waktu itu untuk US market. Ya. Tapi kemudian kita melihat bahwa internet di Indonesia akan berkembang. Tapi saya melihatnya too early. Sebelum semua orang mulai main, kita main duluan di tahun 2003. Paling sulit adalah membunuh apa yang kita bikin. Ya, produk yang sudah kita kembangkan 6 bulan atau 1 tahun, kemudian harus kita matikan. Itu problem besar. Ya. Sampai sekarang di Kapan Lagi banyak sekali produk yang kita create. Ya. Meskipun itu produk kecil atau produk besar, ya, kesulitan kita adalah tahu kapan kita harus mematikannya, ya, dan mau untuk mematikannya. Itu problem besar. Kebanyakan orang tahu bahwa produk ini nggak jalan, ya kan? Tapi problemnya dari tidak mauan untuk mematikannya. Nah, kita sering harus diambil keputusan itu. Kita mau matikan produk ini, berarti berapa banyak dari orang-orang kita harus kita lepas, ya kan? Itu problem besar. Kita melihat KLN hari ini itu memang sebagai media company. Ya, ada Kapan Lagi, ada Merdeka, ada Vimela, ada Movila dan lain-lain. Ya. Tapi sebenarnya bisnis kita ada 2. Selain media, kita juga adalah content company. Kedepannya kita mau menjadi real content company dalam artian konten yang bisa ada di mana-mana. Sekarang ini platformnya adalah di dalam networknya kita. Ya. Tapi target kita, platformnya kita ada keluar di mana-mana. Ya. Mungkin itu bahkan mungkin akan ada hanya di Facebook, mungkin aja ada di social network yang lain, ya kan? Mungkin ada di TV atau mungkin ada di manapun. Ya, sebagai content company. Jangka panjang kita melihat KLN sebagai satu platform company ya. Karena konten itu kalau kita create sendiri akan mahal sekali. Karena apa? Karena prosesnya itu butuh banyak sekali human resources. Ya. Seperti sekarang kita punya 500 orang. Ya. Kalau kita akan kembangkan konten ke sini, dengan cepat sekali akan jadi 1000 orang. Ya, 2 kali lipat dari sekarang. Ya. Dan kita berpikir bahwa kita harus menjadi perusahaan platform. Ya. Platform untuk apa? Platform untuk mendistribusikan konten. Sekarang kita melihat bahwa orang bisa menulis konten, katakanlah dia bisa bikin satu video, atau dia menulis artikel, atau dia bikin photoshoot atau apapun, ya.
tapi sulit untuk mendatangkan orang yang bisa menikmati konten tersebut. Nah, kita punya platformnya untuk itu sebenarnya. Cuman selama ini platform hanya untuk penulis-nulis kita atau creator-creator kita, ya. Kita kepinginnya ini terbuka untuk semua orang. Jadi siapapun yang punya konten, ya, itu memungkinkan untuk mendistribusikan kontennya. Bagi kalian yang ingin memajukan Indonesia melalui entrepreneurship, silakan gabung dengan saya. Ayo ikut Idea Fest di Agustus tanggal 7 dan 8. Saya tunggu.